Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Reika Ayu Kartikasari, dengan NIM 1905 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A pada mata kuliah Jaringan Komputer. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cabling kabel UTP. Baiklah, sama seperti video saya yang sebelumnya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu poin-poin apa saja sih yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengenalan, lalu saya lanjutkan dengan perbedaan kabel UTP dengan kabel STP, lalu ada jumlah, ada kategori, saya lanjutkan juga dengan jenis penyusunan, saya munculkan beberapa gambar modelnya, ada cara menyusun, dan yang terakhir, prakteknya itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengenalan. Jadi kabel UTP ini atau Unshielded Twist Pair. Nah, mengapa sih dinamakan unshielded? Itu karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung yang memungkinkan kabel tersebut kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Lalu mengapa dikatakan twist pair? Itu karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berlilitan. Masuk ke poin selanjutnya yaitu perbedaan kabel UTP dengan kabel STP. Jadi di sini sudah saya cantumkan. Kabel UTP itu harganya terjangkau sedangkan STP lebih mahal. Kabel UTP tanpa pelindung, kabel STP dengan pelindung. Kabel UTP hanya punya satu kulit penyelubung, sedangkan kabel STP punya selubung yang lain. Ini bisa membangun jargon bersifat indoor, jargon bersifat outdoor, diameter yang kecil, diameter yang besar, mudah diprovokasi oleh radiasi medan magnet dan voltase yang tinggi sebab tidak dilapisi oleh pelindung plastik. Kalau kabel STP ini sulit karena dia sudah dilindungi. Lalu proses instalasinya yang mudah untuk kabel UTP dan proses instalasi yang sulit untuk kabel STP. Selanjutnya yaitu ada jumlah. Itu berjumlah 8, yang dalamnya itu 4 pasang kabel yang saling berlilitan. Fungsinya sendiri apa? Yaitu sebagai eliminasi dan induksi kebocoran 4 kabel atau 2 pasang yang dapat digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data. Jadi bila satu pasang itu bertindak sebagai pengirim pada ujung pertama, maka pada ujung kedua, pasangan kabel tersebut akan bertindak sebagai penerima data. Selanjutnya ialah kategori. Kategori itu sebenarnya sama saja semua, yaitu mentransmisikan data, namun hanya kecepatannya saja yang berbeda. Kalau kategori pertama itu rendah, kategori kedua 4 Mbps, kalau kategori yang ketiga 10 Mbps, kategori yang keempat 16 Mbps, dan kategori yang kelima 100 Mbps. Untuk kategori 5E atau Enhanced, kategori 6 dan kategori 7 itu sudah masuk ke 1000 Mbps, namun frekuensinya saja yang berbeda. Untuk kategori 5E itu 100 MHz, kalau kategori 6 200, sedangkan kategori 7 400. Di bahasan yang sama yakni kategori. Untuk kategori ke-1 itu biasanya kualitas suara analog. Untuk kategori kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-5E atau Enhanced itu sama, yaitu mentransmisikan data digital sampai, di sini berbeda-beda. Kalau kategori kedua itu 4, ketiga 16, keempat 20, kelima 100, dan ke-5E itu sampai 1000 megabit. Lalu bagaimana yang kategori ke-6 dan ke-7? Nah, kategori ke-6 ini jenis kabel standar yang sudah memiliki sertifikasi resmi yang paling tinggi. Sedangkan kategori ke-7 ini jenis kabel premium. Media high traffic berbagai aplikasi dalam satu kabel dan untuk mentransmisikan data digital itu bisa mencapai 10 gigabit per detik. Baiklah, masuk ke poin selanjutnya yaitu jenis penyusunan. Yang pertama ada straight through cable, yaitu menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi.
Contohnya itu AEI atau TII 568A dan 568B. Contohnya itu bisa PC dengan switch, PC dengan hub, dan lain sebagainya. Intinya perangkat tersebut bukan yang sejenis. Lalu berikutnya, crossover cable, menggunakan penyusunan yang berbeda dengan straight through cable. Contohnya itu PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Lalu yang terakhir ada rollover cable, menghubungkan sebuah terminal atau PC dan modem ke konsol Cisco router atau konsol switch manageable. Contohnya ada PC dengan konsol router, PC dengan konsol switch manage. Jadi ini contoh gambar modelnya. Connection T568A, connection T568B, lalu ini yang straight through cable-nya. Ini gambar crossover cable-nya. Yang sebelah kanan itu rollover cable. Kalau untuk atas yang menyambung ke komputer, sedangkan untuk yang bawah menyambung pada modem. Selanjutnya ada cara menyusun. Jadi yang pertama itu menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Tentunya saja ada kabel UTP, tang crimping, RJ45. Terus lalu mengupas kulit luar dari kabel UTP. Setelah itu meluruskan masing-masing kabel warna yang nantinya ingin disusun menjadi kabel cross atau stripe. Dan yang terakhir memotong rata pada ujung susunan kabel agar saat masuk ke RJ45 susunan kabel sama rata dan tidak ada kendala. Setelah susunan kabel dimasukkan, gunakan tang crimping untuk menggepit agar susunan kabel terkunci di RJ45. Setelah itu juga bisa menggunakan kabel tester untuk mengetahui ini kabel cross atau kabel straight. Nah, jadi ini alat-alatnya, ada kabel UTP, konektor RJ45, kabel tester, tang crimping. Nah, jadi di sini sudah saya tampilkan penyusunan dari kabel cross maupun kabel straight. Nanti setelah ini pun juga saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara menyusun kabel cross maupun kabel straight. Nanti dalam contoh saya akan mencontohkan penyusunan kabel straight. Untuk prakteknya sendiri bisa dicoba pada aplikasi UTP Cable Termination Simulator. Nah, ini tampilannya. Kita klik training mode. Lalu kita klik tab to start, muncul kabel UTP-nya. Dan kita kupas kulit luar dari kabel ini. Nah, lalu kita luruskan masing-masing kabel warna. Sehingga nanti bisa disusun menjadi kabel cross atau kabel straight. Kalau sudah, kita susun. Kita juga bisa mencoba mempaskan ya ini. Emang benar-benar butuh ketelitian juga.
Kalau sudah begini, kita tarik ini ke bawah sampai begini. Lalu kita gunakan trunklip untuk menggempit agar susunan kabel ini terkunci di RJ45. Nah, lalu kita coba di kabel tester ini. Nah, jadi hasilnya straight kan? Nah, jadi sudah selesai. Jadi begini tampilannya kalau sudah selesai itu. Jadi terbukti ini kabelnya tipe straight. Lalu bisa di double tap to start atau back to menu. Itu tadi yang saya contohkan tentang kabel straight. Lalu bagaimana dengan yang kabel cross? Tetap sama, teknis dan caranya juga sama. Mungkin hanya penempatan warnanya saja yang berbeda antara kabel straight dan juga kabel cross. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Ini juga sebagai penutup terakhir dari video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video yang akan datang ya.